Halo semuanya, perkenalkan saya Angela Beatrice dari FKS 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang networking. Jadi di sini kita akan masuk dulu ke bab pendahuluannya, yaitu bab 1. Di bab 1 di sini kita ada penjelasan tentang alat dan bahan. Jadi alat dan bahan ini berisi tentang apa saja media atau benda yang kita gunakan untuk melakukan observasi yang kita lakukan saat di lingkungannya langsung. Di sini saya ada memakai laptop, ya itu pastinya untuk membuat laporan serta mencatat tentang informasi-informasi yang saya butuhkan. Terus ada kabel UTP, lalu ada RJ45 atau konektornya, lalu ada gunting atau cutter, itu sebagai alat memotong perkabelan tersebut, lalu ada crimping tool untuk merekatkan serta menyatukan antara konektor serta kabel, lalu juga ada flash disk yang untuk menyimpan dokumentasi sebagai bukti hasil observasi dari laporan networking saya. Lalu ada LAN tester untuk menguji apakah hasil rakitan kabel networking kita layak dan bisa digunakan. Lalu ada koneksi internet. Terus tambahannya seharusnya ada seperti bisa pakai modem atau repeater untuk tes juga apakah beneran terkoneksi, dan juga bisa untuk praktek untuk meriset modem atau repeater secara langsung. Ini adalah bagian latar belakangnya. Jadi jaringan komputer itu merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan adanya komunikasi antar komputer dengan cara bertukar data. Jadi melalui kabel networking itu cara kita bertukar data tuh lebih cepat dibandingkan kalau kita pakai wifi. Jadi penggunaan kabelan ini termasuk wifi atau jaringan wired karena dia menggunakan media. Sedangkan kalau wireless itu tidak menggunakan media, langsung terkoneksi secara online. Jadi misalnya kalau kita pakai wifi atau hotspot itu termasuk wireless, sedangkan kalau misalnya kita pakai kabelan itu berarti termasuk wired. Di sini juga ada rumusan masalahnya serta tujuan. Jadi rumusan masalah kita akan mengetahui apa itu jaringan komputer, terus mengetahui perangkat-perangkat pembuatan jaringan atau hardware jaringan, lalu ada mengetahui media transmisi atau pendukung jaringan, serta mengetahui langkah-langkah pembuatan kabelan. Tujuannya itu supaya kita tahu gimana sih proses pertukaran data dengan jaringan, mengetahui kegunaan perangkat-perangkat untuk membangun jaringan. Jadi kita tahu kira-kira hardware ini untuk apa, dan lalu ada juga mengetahui berbagai macam jenis media transmisi yang menjadi perantara pertukaran data. Kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Ini merupakan bagian pengertian komputer, jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu sekumpulan perangkat yang saling terhubung antar pengguna dan memungkinkan pengguna untuk bertukar data. Lalu ada tujuan dari jaringan komputer. Jadi tujuannya itu supaya kita bisa saling terhubung dan menghemat waktu serta efisiensi dalam pertukaran data. Lalu ada kegunaan jaringan komputer. Kegunaannya itu ada 4 kalau setelah saya observasi. Menurut saya itu ada beroperasi secara virtual, pemantauan aktivitas pada perangkat yang terhubung oleh jaringan, serta merespon perubahan kondisi dengan cepat dan memberikan keamanan data. Lalu ada juga topologi jaringan. Topologi jaringan ini seperti suatu susunan simpul atau tautan seperti kabel gitu yang untuk menghubungkan jaringan tersebut. Jadi di sini yang kabel yang saya pakai itu observasi itu kabel UTP yang kepadanya unshielded twisted pair. Jadi berbeda sama kabel STP. Fungsinya sama, bedanya adalah kalau STP itu shielded twisted pair. Jadi kabel itu ada sebuah pelindung atau perisai seperti besi atau baja, aluminium. Kalau UTP ini tidak ada pelindungnya, jadi lebih gampang untuk kita langsung buka
Tapi kalau yang STP ini dia lebih terlindungi karena dia ada pelindungnya. Tapi kalau pembuatan kabelan biasanya disarankan untuk menggunakan kabel UTP. Terus ada juga fiber optik. Terus ada tipe-tipe topologi jaringan. Tipe-tipe topologi jaringan pertama itu ada bus. Jadi dia susunan kabel itu langsung satu arah aja. Terus yang kedua ada tipe ring. Dia itu berbentuk bulat, jadi semuanya terkoneksi. Jadi kalau misalnya yang di sini putus, dia bisa kirim ke sini dan nggak mengganggu yang lain. Sedangkan kalau di bus ini, kalau satu putus, semuanya terganggu, jadi sangat nggak disarankan. Lalu kalau ini kabel yang topologi jaringan star, kalau misalnya di sini putus, dia nggak terganggu sama yang lain, berbeda dengan star. Kalau star di sini putus, dia bisa ke sini, tapi dia nggak bisa ke sini. Sedangkan jadi dia mengganggu yang interaksi lain. Sedangkan kalau star, kalau dia putus di sini, dia nggak mengganggu yang lain. Lalu ini adalah topologi mesh. Jadi dia mengkoneksikan keseluruhan hardware ya. Dia bisa ke sini. Jadi kalau misalnya dia putus dari sini, dia masih ada sambungan dari lain. Dia bisa ke sini lalu ke sini dulu. Lalu di sini adalah bagian perkabelannya. Ini adalah contoh kabel UTP. Terus yang ini adalah konektor RJ45-nya. Lalu ini adalah contoh susunan kabel UTP, kabel straight. Jadi nanti di konektornya itu kita kan kabelnya itu pasti tergulung. Jadi sebelum kita masukkan ke RJ45-nya, kita susun dulu dan rangkai sesuai dengan urutan yang ada di gambar tersebut, supaya kabelnya bisa berjalan dengan baik. Jadi masing-masing warna kabel itu memiliki fungsi yang berbeda, bisa dilihat di sini. Jadi terdapat dua jenis kabel UTP. Yang pertama ada straight dan cross. Kalau ini adalah yang straight dan masing-masing kabel itu berbeda fungsinya. Terus ini kalau kabel cross. Jadi bedanya itu kalau cross, dua konektor memiliki ujung susunan kabel berbeda. Sedangkan kalau straight itu memiliki susunan kabel yang sama ke ujung konektornya. Seperti ini. Lalu di sini adalah contoh kabel koaksial. Kabelnya ini butuh dua konektor, terus dia juga ada dipasang sekat kawat gitu. Nah, kalau ini kabel fiber optik, ini kabel yang sangat kuat, tapi kekuatan itu berkurang drastis akibat permukaan yang cacat. Terus ini adalah namanya gelombang radio. Nah, lalu yang ini adalah infrared atau inframerah yang merupakan radiasi elektromagnetik. Lalu kita akan masuk ke bagian perangkat jaringan atau yang biasa dikenal sebagai hardware networking. Jadi yang pertama itu ada hub. Nah, hub dan switch ini hampir mirip, cuman bedanya kalau hub ini portnya lebih sedikit. Jadi digunakan untuk sesuai kebutuhan. Kalau switch itu portnya lebih banyak. Dia kayak ini dia kalau switch hubnya lebih banyak, portnya lebih banyak. Jadi kalau bisa dibandingkan lebih bagus hub atau switch, itu semua tergantung penggunaan. Kalau misalnya kita hanya menggunakan hardware yang sedikit, kita pakai hub. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan hardware yang lebih banyak dan juga topologi yang lebih luas dibandingkan seperti topologi bus, kita pakai hardware switch. Terus ada server. Server ini adalah perangkat fisik komputer yang mengirimkan layanan komputer lain dalam jaringan. Jadi di dalam server ini kita bisa memungkinkan kita untuk mengelola dan mendistribusikan data. Terus ada LAN card. LAN card ini adalah kartu internet.
Jadi setiap perangkat itu pasti ada LAN cardnya supaya kita udah ada dapat kayak sebuah driver internet, jadi kita bisa terkoneksikan langsung ke internetnya. Terus ada repeater. Repeater ini itu bukan sebuah router wifi, itu berbeda. Repeater ini memperkuat sebuah jaringan wifi. Jadi misalnya kalau kita ada satu router, lalu kita di dalam rumah ini ada 2 tingkat, otomatis dia akan terhalang oleh sebuah dinding lantai 2 itu karena jaringannya nggak sampai. Maka kita pakai repeater supaya satu router wifi ini bisa sinyalnya bisa kuat sampai ke lantai 2. Jadi itu fungsi repeater untuk memperkuat sebuah jaringan. Umumnya repeater ini harusnya dipakai kayak seperti di gedung-gedung, mungkin bangunan seperti mall, perkantoran, ataupun sekolah yang membutuhkan jaringan seperti untuk Labcom, itu mengharuskan kita untuk memakai repeater supaya jaringan yang dijangkau dan digunakan itu luas dan bisa digunakan untuk kepentingan publik. Lalu ada bridge. Bridge ini juga sama seperti repeater untuk memperluas suatu jaringan, tapi memungkinkan beberapa jaringan dihubungkan secara terpisah, termasuk jaringan LAN. Terus ini adalah modem. Modem ini merupakan pembawa sinyal atau sebuah media yang untuk kita menyimpan sebuah jaringan, jadi bisa dibawa kemana-mana aja, makanya dipanggilkan sinyal pembawa. Terus ini ada access point. Ini sebuah perangkat keras jaringan PC yang menghubungkan sebuah jaringan wireless seperti wifi atau bluetooth. Jadi access point ini biasanya dikenal dengan WLAN atau wireless local area network karena dia dapat menerima address secara wireless. Jadi bedanya dengan router itu, kalau router itu ada di versi wired sama wireless, tapi kalau access point kita cuma bisa akses secara wireless. Di sini ada langkah-langkah pembuatan kabel LAN. Jadi langkah pertama itu kita harus siapkan 2 buah konektor yang utuh dan pastikan mereka itu nggak rusak atau patah ataupun lecet. Terus siapkan kabel UTP sesuai kebutuhan. Panjang itu disesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlu untuk koneksikan antar kedua perangkat yang berbeda. Jadi nanti di bagian ujung kabel UTP-nya itu dikupas sedikit pakai crimping tool, atau juga bisa pakai benda tajam seperti cutter atau pisau seperti di gambar gini. Potongnya sedikit aja disesuaikan dengan panjang dalam konektornya. Lalu ratakan kabelnya, karena pasti kalau setelah kita susun atau mungkin sebelum kita susun itu kabelnya itu nggak rapi, panjang pendek. Lalu nanti kabelnya barulah dirangkai sesuai dengan tipenya, misalnya mau cross atau straight. Terus nanti baru dimasukkan ke RJ45 nya, lalu dikuatkan pakai crimping tool. Nanti kalau udah dikuatkan pakai crimping tool, barulah kita bisa pakai LAN tester untuk ngetes apakah LAN kita bisa atau layak digunakan. Jadi kesimpulannya itu, untuk mengkoneksikan atau menyambungkan internet secara wired bisa menggunakan perantara atau media transmisi seperti kabel atau yang biasa dikenal sebagai kabel LAN. Baik, sekian penjelasan tentang networking dari saya. Terima kasih.